الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah telah sempurna, orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, ya, pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Dan tatkala telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau melihat orang-orang sudah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Dan ini ayat ini atau surat ini, surat An-Nasr, adalah pemberitaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tugasnya sudah selesai sebagai seorang nabi. Dan ini menunjukkan Nabi akan meninggal dunia. Oleh karenanya di akhir ayat Allah menyuruh Nabi untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung ibadah-ibadah yang beliau lakukan, beliau tutup dengan istighfar. Seperti salat, seperti haji, ya, seperti salat malam, ya. Oleh karenanya surat ini dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan Allah kepada Rasulnya bahwasanya dia akan meninggal dunia, ajalnya telah dekat. Oleh karenanya di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan hal-hal yang tidak biasanya sebagai isyarat kepada para sahabat bahwasanya dia merasakan firasat dia akan meninggal dunia. Seperti pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Pada bulan Ramadan 10 Hijriah, Ramadan terakhir, biasanya Rasulullah SAW setiap Ramadan hanya beriktikaf 10 hari. Namun di tahun terakhir beliau mendapati bulan Ramadan, beliau iktikaf 20 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'aamul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tatkala di tahun di mana beliau meninggal dunia, beliau i'tikaf selama 20 hari. Demikian juga Nabi pernah berkata kepada putrinya Fatimah, sehingga Fatimah pun menangis. Kata Nabi alaihi salam, "Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marrah." Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Qur'an kepadaku setiap tahun sekali. Wa innahu aradani al-'ama marratain. Namun tahun ini Jibril mengajariku 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali. Menurutku ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi. Dan engkau wahai putriku Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Dan benar Fatimah setelah itu 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi kemudian meninggal dunia. Kemudian tatkala Nabi melakukan haji, haji tersebut dikenal dengan Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan. Kenapa dikenal dengan Hajjatul Wada? Haji perpisahan
Karena tatkala Nabi melaksanakan ibadah haji tersebut, Nabi mengisyaratkan bahwasanya dia akan berpisah dengan para sahabat. Nabi bersabda tatkala sedang haji, pada saat beliau melempar Jumratul Aqabah, kata beliau, "Litakhudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Sungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak haji lagi setelah hajiku pada tahun ini. Demikian juga tatkala Nabi SAW pulang dari hajian, berjalan dari Mekah menuju kota Madinah, di tengah perjalanan Nabi SAW mampir di suatu tempat yang disebut dengan Khum, yaitu Ghadir Khum. Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban. Suatu hari Rasulullah SAW berdiri berkhutbah kepada kami. Bima'in yud'a Khumman, di suatu tempat mata air yang namanya Khum. Baina Makkah wal Madinah, yang letaknya antara Makkah dan kota Madinah. Fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dhakkar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjung Allah, memberi peringatan, mengingatkan, memberi wejangan. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'du. Ala ayyuhan nasu fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Ketahuilah para sahabatku, sungguhnya aku hanyalah manusia dan sebentar lagi akan datang utusan Rabbku memanggilku dan aku akan memenuhi panggilan tersebut. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat, saya ulangi, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Jadi Muharram, Safar, kemudian apa? Rabiul Awal. Ya. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau pergi menuju syuhada Uhud. Kemudian beliau melakukan salat untuk para syuhada Uhud. Uqbah bin Amir berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Rasulullah SAW keluar satu hari, kemudian beliau salat terhadap syuhada Uhud seperti salat beliau terhadap mayat, salat jenazah. Tsumman sarafa ilal mimbar. Kemudian beliau pun pulang balik ke Masjid Nabawi, kemudian naik di atas mimbar. Dalam riwayat, thumma sa'idal mimbara kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Kemudian beliau naik di atas mimbar seakan-akan beliau mengucapkan perpisahan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan beliau berkata, inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Sungguhnya aku akan mendahului kalian, yaitu di telaga, menanti kedatangan kalian. Aku lebih dahulu daripada kalian di telaga. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an, dan sungguh demi Allah aku sekarang sedang melihat telagaku. Dan ini ucapan ini isyarat, dan Nabi ucapkan kepada para sahabat bahwasanya seakan-akan dia akan meninggal, dan tidak perlu khawatir karena Nabi akan mendahului para sahabat menanti mereka di telaga beliau alaihi salatu wasalam. Kata Uqbah bin Amir, fakanat akhir ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Itulah terakhir saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Di suatu malam, di pertengahan malam, Rasulullah SAW keluar menuju kuburan Baqi untuk mohonkan ampunan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi. Sungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang dikubur di Baqi. Beliau berkata kepada ahlul Baqi, assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni kuburan Baqi. Liyahni lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi nas. Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini, ya, daripada kondisi, ya, mimma asbaha fihi nas, daripada kondisi orang-orang sekarang. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu. Seandainya kalian tahu kalian telah diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah. Aqbalatil fitanu ka qita'il lailil muzlim yatba'u awwaluha akhiraha, al-akhiratu syarrun minal ula. Sungguhnya fitnah telah datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang awal diikuti oleh yang akhir, dan yang lebih terakhir lebih parah daripada yang awal. Seakan-akan Nabi berkata, kalian selamat wahai para penghuni kuburan Baqi. Kenapa kalian sudah meninggal? Sementara orang-orang sekarang berhadapan dengan fitnah-fitnah yang berdatangan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin lama semakin parah fitnah tersebut, sementara kalian sudah selamat. Kemudian Nabi berkata, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya.
Aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wal khulda fiha, dan aku boleh untuk kekal di dunia ini. Tsummal jannah, kemudian aku masuk surga. Allah kasih pilihan. Nabi diberi pilihan. Jadi orang kaya raya, memiliki perbendaharaan dunia, kemudian kekal di dunia, kemudian meninggal masuk surga. Wa khuyirtu baina dzalik wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Dan aku disuruh milih, apakah milih kekal di dunia kaya raya kemudian masuk surga, atau milih segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku milih untuk segera bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Awal beliau sakit di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi'. Ketika beliau kembali dari ngelayat jenazah tersebut, beliau merasakan pusing di kepalanya dan panas mulai merambat pada sekujur tubuhnya. Sampai-sampai para sahabat merasakan betapa panas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Raja'a ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin min al-Baqi'." Suatu hari Rasulullah sallam setelah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi', Rasulullah sallam balik pulang ke rumah Aisyah. "Wa ana ajidu sudaan." Dan aku sedang pusing kepala, kata Aisyah. Aisyah lagi sakit. "Wa ana aqul wa ra'sa." Waktu ketemu dengan Nabi, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, sakit kepalaku." Wa ra'sa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bal ana ya Aisyah tu wa ra'sa." Justru saya yang sakit kepala, wahai Aisyah. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, Rasulullah dalam kondisi sakit kepala. Tapi dia adalah seorang suami yang sangat mulia. Dalam kondisi sakit tetap bercanda dengan istrinya. Dalam kondisi sakit tetap senyum kepada istrinya. Ya, beliau berkata, "Wa ma darraki law mutti qabli. Faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Wahai Aisyah, apa masalahnya kalau kau meninggal sebelum aku? Kalau kau meninggal, aku tinggal memandikan engkau, aku kafankan engkau, aku salatkan engkau, aku kuburkan engkau. Fakultu, kata Aisyah mengomentari perkataan Nabi. Nabi bercanda. Kemudian Aisyah berkata, "La ka'anni bika wallahi law fa'alta dhalik la raja'ta ila baiti fa arasta fihi bi ba'dhi nisa'ika." Kalau aku meninggal ya Rasulullah, seakan-akan aku lihat kalau aku meninggal, kemudian engkau kuburkan aku, kemudian kau pulang, terus kau datangkan istrimu yang lain tidur di tempat tidurku. Qalat fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu tersenyum kepada Aisyah. Thumma budi'a fi waj'i alladhi mata fihi. Itulah awal beliau sakit yang tiada berhenti sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Lihatlah bagaimana akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam kondisi sakit pun dia masih bercanda dengan istrinya, masih tersenyum dengan istrinya. Tidak sebagian kita kalau sudah sakit marah-marah melulu. Istri dimarah, anak dimarah, ya, murid dimarah, ustaz juga dimarah. Lihat Nabi SAW dengan penuh kesabaran tetap tersenyum kepada istrinya padahal beliau dalam kondisi sakit. Nabi sholat bersama para sahabat dalam keadaan sakit selama 11 hari. Dan beliau sakit sebelum meninggal selama 13 hari menurut pendapat mayoritas ulama. Meskipun sakit, ya, 11 hari Nabi tetap mengimami para sahabat. Sehingga tatkala sakit beliau sudah sangat parah, beliau tidak bisa lagi mengimami para sahabat, baru diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana minggu terakhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Penyakit Rasulullah SAW semakin berat dan beliau ingin menetap dirawat di rumah salah satu istri beliau saja, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena meskipun beliau sakit, beliau tetap berusaha menjalankan kewajiban beliau, yaitu jatah giliran nginap tetap beliau kerjakan. Malam ini nginap di rumah istri yang mana, malam berikut di rumah istri yang mana. Tapi itu berat bagi Nabi. Ya, karena harus berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Maka Nabi, ya, ingin dirawat satu rumah saja. Dan dia ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya, tatkala beliau sakit, beliau berkata, "Aina ana godan? Aina ana godan?" Besok saya di rumah siapa? Besok saya di rumah siapa? Yuridu yauma Aisyah. Beliau ingin, ya, agar segera bertemu dengan jatah nginap di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya Nabi minta izin kepada istri-istrinya yang lain, akhirnya mereka semua mengizinkan agar Nabi dirawat di rumah siapa? Aisyah. Istri-istri Nabi juga pengertian. Mereka tahu bahwasanya Nabi yang paling dicintai oleh Nabi di antara mereka adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha.
suaminya lagi sakit, ingin di rumah Aisyah, mereka tidak kemudian ribut, tidak kemudian ya menampakkan kecemburuan dan yang lainnya, mereka biarkan Nabi SAW menginap di rumah Aisyah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, "Awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah." Pertama kali Rasulullah SAW sakit di rumahnya Maimunah. Fasta'dzana azwajahu an yumarradha fi baitiha wa adhinna lahu qalat. Maka akhirnya Rasulullah SAW minta izin agar bisa dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka istri-istri Nabi pun mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja wa yadun lahu ala al-Fadl bin Abbas wa yadun lahu ala rajulin akhar wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ardi. Maka Nabi pun keluar dari rumah Maimunah, tangan satunya dibopong oleh Fadl bin Abbas, tangan satunya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua memopong Nabi menuju rumah Aisyah, sementara Nabi tidak kuat, kaki beliau terseret-seret di tanah. Beliau sudah tidak bisa berjalan. Sallallahu alaihi. Memang benar, inni aku kama aku rajulani minkum. Demamku 2 kali lipat seperti demam kalian 2 kali lipat. Qultu dzalika anna laka ajrain. Apakah sakitmu parah 2 kali lipat, double karena engkau mendapatkan 2 pahala? Qala ajal, iya. Dzalika kadzalik, demikianlah. Ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Kemudian kata Nabi, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu gangguan, apakah duri atau yang lebih daripada itu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Tatkala Nabi SAW sakit, biasanya Nabi meruqyah dirinya sendiri. Namun Nabi tidak kuat lagi untuk meruqyah dirinya sendiri. Maka diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfus. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau sakit, beliau meruqyah diri beliau sendiri dengan membaca muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian beliau meniupkan pada tubuh beliau. Falamma ishtadda waj'uhu, tatkala penyakitnya sangat parah, kuntu aqra'u alaihi, aku yang baca, wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha, tapi aku mengusapkan tangan Nabi di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi Nabi sangat parah sampai membaca Quran sendiri pun sangat sulit. 5 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Rabu. Hari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Apa yang terjadi pada hari Rabu? 5 hari sebelum wafat di hari Rabu, demam menyerang seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan karena panas yang luar biasa. Ketika beliau sadar, beliau berkata, hariku alayya min sab'i qirab lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahadu ilan nas. Kata Nabi, siramkanlah kepadaku dari 7 kantong air yang belum dibuka talinya. Dulu sempat air terbuat terkadang dari kulit ya, sehingga perlu ditutup di atasnya. Kata Nabi, ambilkan aku 7 tempat air. Gabungkan kemudian siramkanlah kepadaku, tapi tempat air tersebut belum dibuka tutupnya. Semoga aku bisa menemui orang-orang. Aisyah berkata, wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsah. Kemudian Nabi pun diletakkan di atas mikhdab. Mikhdab itu adalah tempat untuk mencuci, semacam bak ya, yang besar. Nabi diletakkan di situ ya. Kemudian mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tafiqna nasubbu alaihi tilk. Lalu kami pun mengambil air, kami tumpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafiqa yushiru ilaina. Sampai Nabi kemudian mengisyaratkan sudah. Ngomong sudah agak sulit, Nabi suruh berhenti. Tsumma kharaja ilan nas. Nabi merasa agak segar, kemudian Nabi keluar menuju orang-orang. Ibnu Abbas berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi bimalhafatin qad asaba bi asabatin dasma. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu dengan para sahabat. Nabi pakai selimut, karena beliau demam. Kemudian beliau memakai sorban, diikatkan kepalanya karena kepala beliau pusing. Diikat dengan sorban hitam. Hatta jalasa 'alal mimbar. Sampai kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Tidak berdiri, Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallah wa athna alaihi. Kemudian Nabi muji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du, fa innan nasa yakthuruna wa yaqilul ansar." Wahai para sahabat, sungguhnya orang-orang kaum muslimin semakin banyak, sementara kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi biminzalatil mirah fi ta'am.
sampai kedudukan kaum Ansar dibandingkan orang-orang lain seperti garam yang ada di makanan. Faman waliya minkum syai'an yadhurru fihi qauman wa yanfa'u fihi akharin falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Kata Nabi, barang siapa yang memegang urusan kaum muslimin di antara kalian, akhirnya dia memberi manfaat kepada sebagian orang dan memberi mudarat kepada yang lainnya, maka hendaknya dia menerima kebaikan kaum Ansar, dan kalau ada kaum Ansar yang salah maka maafkan. Di sini wasiat Nabi kepada para sahabat secara umum untuk perhatian terhadap kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Fa kana akhiru majlisin jalasa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itulah majlis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis tersebut, ya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi berbicara beberapa pembahasan, ya, atau wejangan-wejangan. Di antaranya waktu Rasulullah SAW duduk dalam majlis tersebut di atas mimbar, Nabi berkata, "Inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu." Kata Nabi, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih indahnya dunia, kekayaan dunia, atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba tersebut meninggalkan dunia dan memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Nabi ngomong demikian, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar paham, ini isyarat bahwasanya Nabi akan memilih surga dan Nabi akan meninggal dunia. Abu Bakar menangis. Fadainaka bi abaina wa ummahatina fa ajibna lahu. Kami menebus engkau dengan bapak kami dan ibu kami wahai Rasulullah. Dan dalam kondisi menangis Abu Bakar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami heran dengan Abu Bakar. Orang-orang pun komentar, "Unzuru ila hadha syekh yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadaina bi abaina wa ummahatina." Lihat orang tua ini, aneh. Nabi mengabarkan tentang seorang hamba yang Allah beri pilihan, ya. Pilih dunia atau pilih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia milih pahala dari Allah, kemudian dia mengatakan, "Kami menebusmu wahai Rasulullah dengan ayah dan ibu kami." Kemudian menangis. Ada apa? Mereka heran, Abu Bakar menangis, ya. Ternyata Abu Bakar ngerti bahwasanya yang dimaksud dengan hamba yang disuruh beri pilihan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Rasulullah sallallahu huwal mukhayyar. Ternyata Rasulullah SAW itulah sang hamba yang diberi pilihan, apakah tetap di dunia atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana minhu. Dan Abu Bakar ternyata orang yang paling berilmu di antara kami tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Ini Nabi ucapkan menjelang beliau wafat. Sungguhnya orang yang paling berjasa padaku dalam persahabatannya denganku dan berjasa dalam hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadhtu Abu Bakrin. Kalau saya boleh mengambil kekasih khalil dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Illa khullatal Islam, tapi hanya persaudaraan sama muslim. Ya, karena Nabi tidak boleh mengambil khalil selain Allah. Ya, Nabi mengatakan, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan." Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun tidak boleh. Tapi ini menunjukkan betapa besar cinta Nabi kepada Abu Bakar. Makanya Nabi sebutkan, orang yang paling berjasa padaku adalah Abu Bakar. Dan sahabat semua mendengar. Kemudian Nabi berkata, "La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakar." Tidak ada yang boleh tersisa di masjid, pintu kecil yang langsung masuk ke Masjid Nabawi kecuali ditutup. Semuanya ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Jadi dahulu Masjid Nabawi, di dinding-dinding tersebut ada sebagian rumah sahabat yang langsung masuk menuju ke Masjid Nabawi. Seperti rumah Nabi, ada pintu Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Kata Nabi, semuanya tutup. Tidak ada pintu lagi langsung sambung ke masjid kecuali rumahnya siapa? Abu Bakar. Ini isyarat bahwasanya Abu Bakar akan menjadi apa? Khalifah. Ya, karena dia harus ke masjid dan harus ada pintu yang langsung nyambung ke Masjid Nabawi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu anhuma." Suatu hari Abu Bakar dan Al Abbas bi majlisin min majlisil Ansar wa hum yabkun. Mereka melewati orang-orang Ansar sedang kumpul dan mereka dalam kondisi menangis. Qala ma yubkikum? Abu Bakar berkata, "Apa yang buat kalian menangis wahai kaum Ansar?" Qalu dzakarna majlisan Nabi sallallahu alaihi wasallam minna. Kami rindu dengan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingat Nabi selalu di sini,
memberikan wejangan, memberikan nasihat, dan mereka kehilangan itu semua. Sehingga mereka pun menangis. Maka fadakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu. Maka Abu Bakar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kabarkan tentang kondisi kaum Ansar. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara sebab kenapa Nabi ingin keluar tadi. Minta segera mandi agar beliau keluar, agar beliau bertemu dengan kaum Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, kemudian dia pun mengikatkan kain di kepalanya karena beliau pusing. Fa sa'idal mimbar, kemudian Nabi di atas mimbar. Kata Anas bin Malik, walam yas'athu ba'da dzalikal yaum, dan Nabi tidak pernah naik ke mimbar tersebut setelah itu. Itu naik, beliau terakhir naik di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaihi. Tatkala beliau duduk di atas mimbar, beliau memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian beliau berkata, usikum bil ansar fa innahum karishi wa aibati wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqiya alladhi lahum faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian wahai para sahabatku untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Sungguhnya mereka adalah orang-orang spesialku, orang-orang khususku. Mereka telah menjalankan kewajiban mereka. Sekarang mereka tinggal menerima ya pahala mereka. Artinya apa, kaum Ansar waktu mereka melakukan bai'atul aqabah di Mekah, mereka berjanji, ya Rasulullah, berhijrahlah ke tempat kami. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela istri kami, membela anak-anak kami. Dan itu benar-benar dilakukan oleh kaum Ansar. Maka Nabi kemudian berhijrah, dan benar-benar kaum Ansar melindungi Nabi. Dalam peperangan mereka rela mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ingatkan, sungguhnya kaum Ansar telah menjalankan kewajiban mereka. Tinggal sekarang mereka menanti pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para sahabatku, terimalah orang yang baik di antara mereka dan maafkanlah kalau ada yang salah di antara kaum Ansar. 4 hari sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Kamis. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaumul khamis wa ma yaumul khamis. Hari Kamis. Apakah yang terjadi pada hari Kamis? Tsumma baka. Kemudian Ibnu Abbas pun menangis. Hatta khadaba dam'uhu al-hasba. Sampai air matanya bercucuran sampai membasahi ya kerikil atau pasir yang ada di bawah beliau. Faqala, kemudian beliau bercerita, ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu yaumal khamis. Pada hari Kamis, penyakit Nabi semakin parah. Kemudian Nabi berkata, "Ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu abadan." Datanglah kepadaku suatu kitab atau tulisan, aku akan menuliskan bagi kalian suatu wasiat, kalian tidak akan tersesat setelah itu selamanya. Fatanaza'u wala yanbaghi inda nabiyyin tanazu'. Tatkala Nabi minta didatangkan catatan untuk mencatat sesuatu, para sahabat yang lagi menyuruh Nabi berselisih. Kata Ibnu Abbas, tidak pantas ada perselisihan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar waktu itu berkata, "Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'." Nabi sedang sakit. Wa indana kitabun. Kitabullah hasbuna, dan di kita ada Al-Qur'an, sudah cukup, enggak usah ambil catatan. Fakhtalafu wa kathura al-laghat. Maka para sahabat ambil catatan, Nabi ingin catat. Kata Umar, enggak usah. Sudah ada Al-Qur'an, ngapain repot-repotin Nabi? Nabi sedang sakit. Kasihan. Suruh datangkan catatan, dia nyatat lagi. Umar kasihan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadi perselisihan. Kemudian Nabi berkata, "Qumu anni wala yanbaghi indi tanazu'." Kata Nabi, "Pergilah kalian dariku, saya tidak ingin ada perselisihan di sisiku." Fa kharaja Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian keluar. Dia bercerita, dia berkata, "Innar raziyah kullar raziyah ma hala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina kitabihi." Musibah dan musibah adalah menghalangi Nabi untuk mencatat sesuatu. Ini hadis ini dijadikan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk mencela Umar. Kata mereka, Nabi sedang sakit, ingin mencatat sesuatu, mungkin ingin tulis setelah saya mati yang jadi khalifah adalah Ali, tapi ternyata Umar melarang-larang. Ya, Umar melarang-larang. Namun para ulama sudah membantah hal ini, ya. Karena apa? Karena sudah kebiasaan Umar, ya. Dia beristihad di hadapan Nabi dan istihad beliau sering benar. Ya, contoh, waktu masalah hijab, ya, Umar berkata, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'aka." Ya Rasulullah, hijabilah istri-istrimu. Waktu belum turun ayat tentang jilbab. Tapi Nabi tidak menghijab istri-istrinya. Ternyata Allah turunkan ayat tentang wajibnya apa? Jilbab. Sepakat dengan ide Umar. Waktu perang Badar, Nabi menawan puluhan orang dari orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi diskusi dengan Umar, dengan Abu Bakar. Apa yang kita lakukan dengan tawan ini? Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah,
Kita minta tebusan dari orang-orang Mekah agar menebus tawanan-tawanan ini. Kata Umar, tidak ya Rasulullah. Hendaknya kita bunuh mereka. Biarkan Ali bunuh Aqil. Masing-masing bunuh saudara terdekatnya dari tawanan tersebut. Ya, kata Umar demikian. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjalankan ide mereka dan meninggalkan ide Umar. Maka Allah turunkan ayat menegur Nabi SAW. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan. Ditegur oleh Allah. Nabi dan Abu Bakar menangis. Ternyata Allah lebih setuju dengan idenya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga waktu Umar melihat makam Ibrahim, kata Umar, bagaimana kalau dijadikan tempat salat? Allah menurunkan firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam itu sebagai tempat salat. Sampai Ibnul Mulaqqin dalam kitabnya Tawdih menyebutkan ada 8 tempat Allah sepakat dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya juga waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia. Rasulullah datang ingin solatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar tegur, ya Rasulullah, jangan ya Rasul, ini orang munafik, jangan solatkan dia. Kata Nabi, saya solatkan. Nabi solatkan, para sahabat jadi solat jenazah. Allahu Akbar, mereka solat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Janganlah engkau solatkan seorang pun yang mati di antara mereka. Allah setuju dengan idenya siapa? Umar. Jadi biasa Umar beristihad, dan kali ini Nabi sedang sakit parah. Nabi ingin menulis sesuatu, Umar bilang enggak usah, Nabi sakit, ngapain menyusahkan Nabi? Ini dijadikan dalil oleh orang Syiah. Lihat Umar ini yang brengsek, harusnya Nabi nulis yang jadi khalifah siapa? Ali, ya. Kita bilang seandainya Nabi nulis, mungkin Nabi tulis yang jadi khalifah Abu Bakar. Faham? Ya, jadi kita bilang, oleh karena Ibnu Hajar menjelaskan, sikap Umar lebih benar daripada Ibnu Abbas. Tidak perlu. Kemudian kata Ibnu Hajar, kalau memang itu wajib untuk ditulis, maka Nabi tidak akan peduli dengan perkataan Umar. Pasti ada catatan, pasti Nabi tulis. Contohnya apa? Tatkala perjanjian Hudaybiyah, waktu perjanjian Hudaybiyah, Nabi tanda tangan perjanjian Hudaybiyah. Umar datang protes. Ya, gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, kenapa mengalah ya Rasulullah? Kita bikin perjanjian Hudaybiyah, tidak jadi umrah, umrahnya dibatalin, umrah tahun depan. Ngapain seperti ini? Bukankah kalau kita perang, kemudian kita mati, masuk surga? Wa qatlahum fin nar, kalau mereka mati mampus masuk neraka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, benar. Alasna alal haq wa hum alal batil? Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Kata Nabi, benar. Falima nu'tid daniyata fi dinina? Ngapain kita mengalah, kita perang aja. Tapi apakah Nabi membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Tidak, dia tidak peduli dengan perkataan siapa? Umar. Dan dia berkata, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Karena itu wahyu. Karena itu wahyu dari Allah untuk menandatangani perjanjian apa? Hudaybiyah. Adapun waktu sakit, kalau itu memang harus Nabi tulis, maka Nabi tidak akan peduli dengan perkataan siapa? Umar. Ini menunjukkan Nabi beristihad, dan Umar mengatakan tidak usah, tidak perlu. Ada Al-Quran, Nabi lagi sakit, jangan repot-repotkan Nabi. Bukan masalah kepemimpinan, enggak. Umar hanya kasihan lihat Nabi sedang sakit, kemudian mikir lagi, ambil tulisan. Seperti kita misalnya ada orang tua kita sakit, coba ambil, sudah tidak usah lah, sudah istirahat aja. Seperti itu kira-kira. Oleh karenanya pencelaan orang-orang Syiah terhadap Umar tidak benar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penyakit Nabi semakin parah, akan tapi beliau masih sempat menunaikan seluruh solatnya berjamaah jadi imam. Sampai pada hari Kamis terakhir Nabi jadi imam, yaitu solat maghrib. Solat isya sudah enggak bisa lagi. Kata Ummul Fadl, beliau berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalati urfa, thumma ma shalla lana ba'da hatta qabadahu Allah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca surat wal mursalati urfa. Panjang atau tidak itu? Panjang salat maghrib ya. Bukan salat isya, salat apa? Maghrib. Dan Nabi dalam kondisi sakit masih baca surat apa? Wal mursalati urfa. Kemudian kata Ummul Fadl, kemudian Nabi tidak pernah lagi jadi imam setelah itu sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu isya Rasulullah SAW sudah tidak bisa lagi ke masjid, sangat parah. Namun beliau masih semangat untuk salat berjamaah. Beliau sakit tetap berjamaah. Ya. Lihat, kata Aisyah, "Thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal."
Nabi kondisi semakin parah. Maka Nabi berkata, "Asollan nas, orang-orang sudah salat Isya belum?" Kulna, istri-istri Nabi berkata. Jadi Nabi dirawat rumah Aisyah tapi istri-istrinya ngumpul. Istri-istrinya apa? Ngumpul merawat Nabi. Maka mereka berkata, "La hum yantadhirunak." Belum wahai Rasulullah. Mereka belum salat, masih menunggu engkau jadi imam. Kata Nabi saking semangatnya, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambilkan air di bak tadi. Saya ingin mandi. Maka Aisyah pun dengan istri-istri Nabi menyiapkan air. Faktasala, kemudian Nabi mandi. Fadhahaba liyanu'a fauqmiya alaih. Nabi berdiri hendak salat, Nabi pingsan. Kemudian beliau pingsan, tidak lama kemudian beliau sadar. Tsumma afaqa, kemudian beliau sadar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bertanya, "Asollan nas, orang-orang sudah salat Isya belum?" Qulna la, kata istri-istri Nabi, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu keluar salat Isya. Kata Nabi, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambilkan air, saya ingin mandi lagi. Maka mereka pun siapkan air, Nabi pun duduk di atas bak tersebut, Nabi kemudian mandi. Segar, Nabi berdiri ingin salat, jadi imam, ugmiya alaih, Nabi pingsan lagi kedua kali. Kemudian Nabi sadar. Nabi bertanya lagi, "Orang-orang sudah salat belum?" Kata kami, "Belum. Mereka masih menunggumu wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Dha'u li ma'an fil mikhdab." Ambil lagi air untukku. Diambil air, kemudian Nabi duduk di bak tersebut, faktasala, Nabi mandi. Kemudian beliau berdiri hendak salat, pingsan lagi, 3 kali pingsan. Semangat tetap untuk salat. Tatkala beliau sadar, beliau bertanya lagi, "Asollan nas?" Orang-orang sudah salat? Kata kami, "Belum." "Hum yantadhirunaka ya Rasulullah wan nasu uqufun fil masjid." Mereka masih menantimu ya Rasulullah. Mereka semua menunggumu di masjid. Yantadhirun Nabi alaihi salatu wassalam li salatil Isya'il akhirah. Mereka nunggu Nabi untuk jadi imam salat Isya. Lihat bagaimana semangat Nabi untuk tetap salat berjamaah. Sebagian kita baru sakit panu sudah tidak ke masjid ya. Ya akhi subhanallah ya. Nabi sampai pingsan bangun masih tetap ingin ke masjid. Apalagi dia semakin banyak belajar, semakin banyak dalil untuk tidak ke masjid. Taib. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr bi an yusalla bin nas. Nabi kirim orang pergi ke Abu Bakar, suruh jadi imam. Fa atahu Rasul, maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar. Kemudian dia berkata, "Inna Rasulullah sallam ya'muruka an tusalliya bin nas." Wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk jadi imam. Fakana Abu Bakr wa kana rajulan raqiqan. Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut, mudah menangis. Abu Bakar mengatakan dengan tawadhu'nya, "Ya Umar, sholli bin nas." Wahai Umar, engkau yang jadi imam. Umar suaranya keras, Abu Bakar sedikit-sedikit nangis. Faqala lahu Umar berkata, "Anta ahqqu bidzalik, engkau lebih berhak untuk jadi imam." Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyam. Maka hari-hari tersebut Abu Bakar yang menjadi imam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berkata, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar untuk jadi imam. Waktu Aisyah mendengar bapaknya disuruh jadi imam, Abu Bakar bapaknya siapa? Aisyah. Aisyah datang sama Nabi. Kata Aisyah, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qara'a ghalabahul buka." Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya lembut. Kalau baca Quran nanti nangis. Kalau nangis kan yang di belakang kurang dengar ya. Kurang pas jadi imam. Falau amarta ghairu Abi Bakar, coba kau suruh yang lain aja jadi imam. Rasulullah tetap ingin Abu Bakar jadi imam. Muruhu falyusalli, suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abu Bakar tuh gampang nangis, tidak cocok jadi imam, suruh yang lain." Nabi berkata lagi, "Suruh Abu Bakar jadi imam." Aisyah ulang lagi, "Ya Rasulullah, bapakku mudah nangis, jangan jadi imam." Kemudian Nabi mengomentari, "Muruhu falyusalli," suruh Abu Bakar jadi imam. "Inna kunna sawahibu Yusuf." Kalian itu seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Apa maksudnya ini? Ya. Maksudnya, Aisyah jelaskan, saya jelaskan ya. Kata Aisyah, "Wallahi ma bi illa karahiyatu an yatasha'aman nas." Ya. Bukan apa-apa, saya tidak ingin bapakku jadi imam. Saya khawatir orang-orang akan mengatakan Abu Bakar menggantikan Nabi, ini adalah tanda sial Nabi akan meninggal. Jangan sampai Abu Bakar jadi imam, orang-orang, "Wah, kok imamnya Abu Bakar?" Tanda Nabi tidak akan jadi imam lagi selama-lamanya. Bi awwali man yaqumu fi maqami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikhawatirkan oleh Aisyah. Jangan sampai orang akhirnya yatasya'a menganggap Abu Bakar pembawa sial. Begitu Abu Bakar jadi imam, Nabi sudah tidak akan jadi imam lagi selama-lamanya. Bukan karena
apa-apa, bukan karena ingin menolak perintah Nabi. Makanya Nabi berkata, kalian itu seperti wanita-wanita yang menggoda siapa? Yusuf. Maksudnya apa? Maksudnya ya, wanita-wanita tersebut mengatakan sesuatu tapi punya tujuan lain. Mengatakan sesuatu yang punya tujuan lain. Allah berfirman dalam surat Yusuf, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin falamma sami'at bimakrihinna. Kata Allah tatkala Zulaikha ya ketahuan merayu Yusuf, akhirnya ibu-ibu di negeri Mesir ngerumpiin siapa? Zulaikha, ngobrolin ya. Wa qala niswatun fil madinah imra'atul azizi turawidu fataha. Masa ada istri menteri ngerayu pembantunya? Inna lanaraha fi dhalamin mubin. Menurut kami dia itu sangat sesat. Masa bos ngerayu pembantu? Ini omongan ini sebenarnya ada tujuan. Tujuannya ingin lihat Yusuf, paham? Supaya mereka dipanggil, makanya Allah mengatakan setelah itu falamma sami'at bimakrihinna. Tatkala Zulaikha mendengar tentang makar mereka, Zulaikha tahu ini ibu-ibu ini ngomong-ngomong tapi dia punya tujuan lain. Tujuannya ingin lihat siapa? Yusuf. Jadi Nabi mengatakan, wahai Aisyah, engkau seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Maksudnya apa? Engkau ngomong bahwasanya bapakku mudah nangis tapi tujuanmu lain. Itu jangan sampai orang menganggap Abu Bakar sebagai pembawa sial, begitu jadi imam berarti Nabi tidak akan jadi imam lagi. Paham? Jadi ada sebagian ibu-ibu seperti itu. Ngomong yang lain hatinya apa? Lain. Baik. Maka hari itu Abu Bakar menjadi imam sebanyak 17 kali. Dan Nabi SAW masih hidup tatkala itu, yaitu salat Isya pada hari Kamis, salat subuh pada hari Senin, dan 15 waktu salat yang lainnya di antara hari-hari tersebut. Nah, Abu Bakar menjadi imam 17 kali, Nabi SAW baru kemudian meninggal dunia. Dan tidak ada yang pernah jadi imam waktu Nabi masih hidup di Masjid Nabawi, dan Nabi ada kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini semua isyarat bahwasanya Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Makanya para ulama ahlu sunnah khilaf, apakah Nabi mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dalam bentuk isyarat atau dengan tegas? Sebagian ulama mengatakan dengan tegas. Buktinya apa? Nabi waktu sakit Abu Bakar disuruh jadi imam. Ya. Dan banyak hal-hal yang isyarat dari Nabi bahwasanya Abu Bakar yang berhak jadi imam. Tapi yang benar Nabi tidak pernah mentamsis, menyatakan dengan tegas. Hanya isyarat-isyarat saja. Ya. Waktu Nabi SAW sudah merasakan sakitnya parah, Nabi panggil Fatimah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, da'an Nabi SAW Fatimata ibnatahu fi syakwahu alladhi qubidha fihi. Nabi SAW memanggil putrinya Fatimah tatkala beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia. Maka Fatimah pun datang. Kata Aisyah, aqbalat Fatimah tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi SAW. Fatimah pun datang masuk menemui Nabi, menemui bapaknya di rumah Aisyah. Kata Aisyah, seakan-akan jalannya persis seperti jalannya Nabi SAW. Cara jalan Fatimah itu mirip dengan jalan siapa? Nabi. Karena Fatimah putri Nabi SAW. Kemudian Nabi dalam kondisi sakit tetap menyambut putrinya. Beliau berkata, marhaban ya ibnati, selamat datang wahai putriku. Thumma ajlasa an yaminihi aw an shimali. Kemudian dia pun mendudukan Fatimah di sisinya, sisi kanan atau sisi kiri. Thumma asarra ilaihi hadithan fabakat. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Ada Aisyah, tapi Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Akhirnya Fatimah pun menangis. Kemudian Nabi membisikkan lagi kepada Fatimah bisikan kedua, fadhahikat. Kemudian Fatimah pun tertawa. Aisyah berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi farahan aqraba min huznin." Aku tidak pernah melihat kondisi seperti ini. Baru saja menangis langsung apa? Tertawa. Kemudian aku bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW kepadamu? Fatimah tidak mau jelaskan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Kata Fatimah, ma kuntu liubsiya sirra Rasulullah SAW hatta qubida Nabi SAW. Aku tidak akan membeberkan apa yang disampaikan Nabi oleh kepadaku sampai beliau meninggal dunia. Tatkala Nabi meninggal dunia, Aisyah tanya lagi. Maka Fatimah menjelaskan, pertama kali Nabi bisikan kepadaku, beliau berkata, inna Jibril kana yu'aridul Qur'an kulla sanatin marrah. Sungguhnya Jibril selalu
mengajarkan Al-Quran kepadaku setiap tahun sekali. Nah, tahun ini Jibril mengajari aku 2 kali. Menurutku ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi, dan engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Fabakaitu, maka tatkala itu aku pun menangis. Waktu Nabi melihatku menangis, Nabi berkata, "Amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah?" Tidakkah kau suka wahai Fatimah, engkau menjadi pemimpin wanita di surga? Fadhahiktu lidzalik, maka aku pun tertawa atau tersenyum mendengar pernyataan Nabi SAW. Saya tanya sama antum, ini hadis bahwasanya Fatimah adalah pemimpin wanita di surga. Yang meriwayatkan siapa? Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala. Ini dalil bahwasanya hubungan antara Aisyah dengan Fatimah hubungan baik-baik. Kalau seandainya Aisyah benci sama Fatimah, Aisyah akan menyembunyikan hadis-hadis tentang keutamaan siapa? Fatimah. Tetapi Aisyah yang menceritakan kepada kita tentang rahasia ini. Bagaimana dia bertanya kepada Fatimah, dan kejadian itu yang hadir tidak banyak orang. Dan dia jelaskan kepada umat, kepada kita bahwasanya Fatimah sangat mulia. Bapaknya Nabi SAW pernah berkata, "Innaki sayyidatun nisa'i ahlil jannah." Engkau adalah pemimpin para wanita di surga. Radhiyallahu taala anha. Sudah isya belum? Sudah. Sudah azan belum? Jadi gimana? Mau lanjut atau azan dulu? Azan dulu aja. Azan dulu silakan. Mau salat dulu apa lanjut? Salat dulu apa? Hah? Salat dulu. Salat dulu aja ya, biar enak ya. Yes. Allahu Akbar, Allah.